Halo teman-teman, selamat datang di channelku kembali tentang servis lampu ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat untuk memperbaiki lampu LED yang mati total ya teman-teman. Oke, sebelum itu yang belum bergabung silahkan bergabung terlebih dahulu di channelku ini ya teman-teman, yang bisa mendapatkan video terbaru dari saya tentang masalah tutorial servis lampu, servis aki dan yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, ini bukan rekayasa ya teman-teman, tapi saya akan memberikan tutorial yang cepat untuk memperbaiki lampu LED yang mati total ya teman-teman. Kita colokkan dahulu ya. Saya tes di sini ya teman-teman. Oh, ini nyala ya teman-teman. Oke. Kita coba lagi. Iya, ini nyala ya. Oke. Dan kita tes di sini, kita gunakan anti konslet dulu ya teman-teman, biar tidak ada rekayasa. Ini anti konslet namanya ya teman-teman. Oke, sini saya coba. Iya, nyala. Di sini saya coba, ini yang akan kita perbaiki teman-teman. Masalahnya di mana? Oke. Oke, ini tidak nyala ya teman-teman. Oke. Dan kita coba menggunakan anti konslet ya teman-teman. Oke. Kita gunakan anti konsletnya. Iya, ini. Kita coba di sini ya. Dan kita lihat nanti cara memperbaikinya. Ini hanya kelap-kelip ya. Oke. Ini tidak nyala ya teman-teman. Oke, langsung kita buka ya teman-teman. Mudah ya cara bukanya ini. Nah, dipakai pisau ya teman-teman. Oke, ini dia. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Oke. Iya. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang terbakar ya teman-teman, LED-nya ini ya teman-teman. Oke, ini. Umpama kita itu belum mempunyai mata lampu LED-nya ini ya teman-teman, kita harus kalau diganti semua ini lumayan banyak ya teman-teman. Tapi saya berikan tips supaya LED ini tidak usah diganti mata lampu LED-nya, tapi nanti hasilnya itu awet ya teman-teman. Caranya itu kita kupas dahulu ya, ini LED-nya yang mati ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Iya, ini sudah terkelupas ya. Oke, ini teman-teman, kalau sudah begini, ini teman-teman. Nah, kalau sudah begini kita solder ya teman-teman. Kita solder supaya oke. Ini dia. Oke. Saya lihat dulu soldernya sudah panas apa belum ini teman-teman. Oke. Iya, ini dia soldernya. Oke. Dan ini kita tambahi timah ya. Supaya ini awet, ini ada trik rahasianya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, saya lihat soldernya dahulu. Iya. Ini sudah panas ya. Ini tip yang sangat mudah tapi efektif ya teman-teman. Kita tambahkan timah dulu di sini. Oke. Ditonton sampai selesai ya teman-teman, agar bisa dimengerti dan dipahami tutorial ini. Walaupun ini banyak digunakan, tetapi ini ada trik rahasianya supaya lampu LED ini awet ya, walaupun kita tidak mengganti mata lampu LED-nya. Oke, langsung saja kita coba. Ini sudah nyala ya teman-teman. Biasanya ini sudah nyala ya. Iya, saya pakai anti konsletnya ya. Oke. Ini kalau sudah sambung begini biasanya sudah nyala ya teman-teman. Nah, ini dibuktikan.
Ini sudah nyala ya, tetapi ini tidak awet ya teman-teman, maka kita harus mencari solusinya ya. Oke, solusinya itu atau rahasianya itu ada di sini ya teman-teman. Karena ini arusnya masih besar ya teman-teman, jadi kita harus mengurangi arusnya ya. Di sini bisa kita lihat cara mengurangi arusnya supaya ini lampu LED ini awet ya teman-teman. Di sini saya siapkan bisa kita lihat di sini avometer saya ya, yang digital ya teman-teman. Oke, saya putar dulu 200 ya. Oke, di sini bisa kita lihat di sini teman-teman. Dan kita lihat di sini ada resistor yang harus kita ubah ya, supaya lampu LED ini awet ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini teman-teman, sangat kecil ya. Resistornya sangat kecil ya teman-teman. Ini dia resistornya di sini ya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya saya ukur dahulu ya berapa ini ukuran resistornya ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di avometer saya ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, di sini ukurannya bisa dilihat teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, ukurannya 1,6 ya, 1,5 ya teman-teman. Oke, caranya itu kalau umpama ini ada 2 ya teman-teman, kita harus kurangi 1 ya, supaya lampu LED ini tidak terbakar ya teman-teman. Oke, langsung saja saya kurangi dan kita ukur kembali ya nanti tegangan resistornya ya teman-teman. Ini cukup dipanaskan saja ya teman-teman. Ini karena resistornya SMD ya, kecil ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Karena ini ada 2, kita kurangi 1 ya teman-teman. Kalau ini 1 nanti bisa kita itu ubah dengan resistor yang lebih tinggi ya. Nah, ini teman-teman. Ini resistornya ya. Sudah saya buka 1 ya teman-teman ini. Oh, ini enggak kelihatan ya teman-teman. Ini dia. Resistornya kecil seperti ini ya teman-teman. Oke. Bisa dilihat. Nah, buram ya. Oke teman-teman. Dan kita cek kembali di avometernya ya, sudah berapa tegangan dari resistornya ya. Oke, tadi 1,5 ya teman-teman. Sekarang kita cek ini berapa teman-teman. Nah, ini sudah 3 ya teman-teman. 2,6 ya. Nah, jadi ini lebih tinggi hambatannya dan arusnya akan lebih kecil ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan lampu LED ini akan awet ya teman-teman. Bisa digunakan beberapa bulan kemudian. Itu solusinya ya teman-teman, supaya kita memperbaiki lampu LED. Kalau tidak mempunyai chip lampu LED-nya, cukup dengan cara menjemper ya, seperti ini. Kemudian resistornya kita tinggikan ya teman-teman. Kalau umpama itu ada 2, kita ambil 1, maka itu otomatis akan lebih tinggi hambatannya. Oke teman-teman, itu solusinya ya. Dan kita coba di sini, langsung saya coba ya teman-teman. Oke, ini dia. Dan kita coba dan bisa digunakan kembali ya. Nah, ini teman-teman. Iya, ini sudah nyala kembali ya, seperti ini. Oke teman-teman. Iya, ini. Kalau teman-teman ingin bertanya tentang masalah lampu LED aki, silahkan komen di channel YouTube saya teman-teman. Oke, ini dan ini sudah mantap ya teman-teman, sudah bisa digunakan kembali dan bisa dibuktikan awet ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.